Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri, mengevaluasi diri, sehingga hari demi hari lebih baik dan lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin sampai kepada kita, yang mudah-mudahan Allah diberikan keistiqomahan dalam mengikuti ajaran dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali pembelajaran belajar mengajar atau PPM di SD Aisyah Kota Sukabumi ini pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021, saya sebagai kepala sekolah ingin menyampaikan beberapa hal terkait pembelajaran pada saat ini. Yang pertama, kami SD Aisyah Kota Sukabumi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta didik semuanya, karena telah bekerja sama dengan guru-guru kami SD Aisyah dalam mendampingi pembelajaran mengajar belajar mengajar selama satu semester di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Tentu saja Bapak dan Ibu dalam mendampingi anak-anaknya pada hari ini, mungkin sampai saat ini sudah sampai titik jenuh yang kemudian dibarengi dengan rasa capek dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan udara segar dan pembiasaan yang baru, sehingga bisa lebih baik lagi dalam mendampingi belajar mengajar anak-anak kita. Yang selanjutnya, yang kedua yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Januari 2021, kita mulai kembali pembelajaran belajar mengajar di semester genap tahun pembelajaran 2020-2021. Sejatinya kami SD Aisyah setelah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, telah membolehkan adanya tatap muka, dan juga dengan kondisi peserta, orang tua, serta guru dengan berada di tingkat kejenuhan, kami khawatir bahwa dengan kejenuhan ini akan mengakibatkan anak-anak atau anak-anak kita, putra-putri Bapak dan Ibu, guru juga dalam melaksanakan pembelajaran ke depan akan berkurang tingkat konsentrasi, tingkat kemudian dalam menyampaikan metode, teknik dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya berita seperti itu, kami SD Aisyah langsung menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan yang seharusnya ada di SD Aisyah, seperti pembuatan wastafel, penyediaan termogan, kemudian juga bahkan kami menyediakan alat semprot, sehingga alat semprot disinfektan, sehingga kami tidak usah lagi meminjam ataupun meminta kepada pihak-pihak lain atau instansi lain untuk mengadakan penyemprotan di sekolah. Sehingga dengan adanya penyemprotan itu, kami dengan petugas kebersihan bisa melakukan penyemprotan setiap hari dan setiap waktu ketika dibutuhkan. Begitu pun dengan masker ataupun arah jalan keluar masuk bagi peserta didik, dan juga pembuatan wastafel secara permanen setiap kelasnya, sehingga nanti juga akan dijelaskan oleh bidang Sapras bagaimana persiapan kita untuk menjalani tatap muka yang diharuskan. Bahkan kami sudah memberikan atau menyampaikan surat pengajuan untuk tatap muka untuk
untuk dimonitoring dan evaluasi oleh pengawas pembina ataupun petugas Satgas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Tetapi sampai detik ini karena tingkat kasus COVID yang kemudian sangat tinggi, maka walaupun kita sudah mengajukan, tetapi merespon tidak terjadi dan terhambat, sehingga apalagi dengan adanya rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Fahmi, dengan seluruh kepala sekolah se-Kota Sukabumi, menyampaikan bahwa tatap muka untuk untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021 ditangguhkan, sehingga kami di SD Aisyah juga mengikuti dan harus patuh terhadap apa yang diputuskan dan disampaikan oleh dalam rapat koordinasi dengan Bapak Wali Kota itu. Terlebih lagi kami juga selain dari himbauan dari Bapak Wali Kota, dari Majelis Dasmen Muhammadiyah, dari Majelis Dasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Aisyah sebelumnya juga sudah menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh sekolah, seluruh amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan untuk senantiasa melihat dan mendengarkan keputusan dari Pemda atau pemerintah daerahnya masing-masing. Sehingga dalam hal ini kami sebagai sekolah dasar dengan penjelasan tadi menyampaikan bahwa pembelajaran belajar mengajar tatap muka untuk saat ini tidak bisa dilaksanakan. Walaupun demikian, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait teknis pembelajaran ke depan. Dan insya Allah ke depannya pembelajaran tidak seperti tahun kemarin. Kami juga sudah melaksanakan rapat kerja semester 2 yang dihadiri oleh komite, pimpinan daerah Aisyah Kota Sukabumi, Majelis Dasmen, pimpinan daerah Aisyah Sukabumi telah membuat bagaimana membuat metode dan teknik dalam penyampaian materi ini. Yaitu tetap kita akan melaksanakan pembelajaran belajar mengajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan menggunakan Zoom meeting dan atau menggunakan Google Meet atau aplikasi lain yang kemudian guru dan wali kelas itu bisa bertatap muka secara daring. Guru semuanya yang berada di sekolah kemudian mengadakan tatap muka secara Zoom meeting atau Google Meet dengan anak-anak yang berada di rumahnya masing-masing, sehingga guru dari awal pembelajaran mulai dari baca doa, kemudian hafalan Asmaul Husna, hafalan doa-doa harian, bahkan hafalan hadis, itu akan dibimbing sampai kepada pembiasaan sholat duha juga. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran baik itu umum maupun agama juga secara daring, dan anak-anak juga pada saat itu juga akan dilaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas setelah guru atau wali kelas menerangkan tentang pembelajaran hari itu untuk dikerjakan pada saat itu dan didampingi oleh guru sampai selesai, sehingga selesai Zoom meeting dilaksanakan, sehingga pembelajaran secara Zoom meeting itu selesai dilaksanakan, maka selesai pula anak-anak belajar di rumah. Nah, kemudian tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru-guru pun itu tidak akan banyak seperti yang kemarin, hanya misalkan baca halaman sekian, kerjakan halaman sekian, mungkin itu akan dikurangi hal-hal seperti itu. Nanti juga bisa dilaksanakan hanya 1 minggu 1 kali tugas yang berupa mengisi itu, gitu ya, mengisi tugas-tugasan yang dari buku paket ataupun yang lainnya, dan juga akan lebih banyak diberikan tugas untuk life skill ataupun untuk pembentukan karakter. Seperti apa? Yaitu seperti membantu orang tua untuk beres-beres rumah, membantu orang tua untuk menyapu halaman, ataupun kemudian dalam pembentukan karakter anak, misalkan seperti anak tidak boleh membantah terhadap orang tua yang menyuruh, ataupun misalkan berkata kasar. Kemudian dalam bidang agama pun misalkan anak-anak terus dipantau, dan kami insya Allah akan membuat seperti buku penghubung
seperti dulu ada pom-pom yang diisi untuk menceklis kebiasaan-kebiasaan anak di rumah seperti ngaji ba'da maghrib, kemudian sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Mohon ini juga dibimbing untuk menceklis oleh orang tua. Nah, mudah-mudahan pembelajaran seperti itu bisa dilaksanakan di rumah dan dengan bimbingan kami guru di tempatnya masing-masing itu bisa berjalan. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini orang tua bisa terbantu, tidak seperti kemarin mengerjakan tugas dibarengi dengan orang tua dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yang ingin kami sampaikan adalah untuk hal-hal teknis yang tadi disampaikan, insya Allah sebagaimana yang telah disampaikan dalam WA grup masing-masing kelas, kita akan melaksanakan rapat virtual dengan seluruh orang tua peserta didik per kelasnya masing-masing, yaitu per paralel. Misalkan kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C mengadakan Zoom meeting atau rapat secara Zoom meeting dengan wali kelas 1A, 1B, 1C, sehingga itu akan terjadi komunikasi, kemudian diskusi, dan juga orang tua bisa memberikan masukan dan saran kepada para guru, sehingga nantinya bisa dikerjasamakan apa yang akan kita capai, targetan untuk anak-anak kita, baik itu baik itu pelajaran umum ataupun pelajaran agama. Begitupun dengan pelajaran-pelajaran lain yang sifatnya mapel mata pelajaran, misalkan HW, kemudian PJOK dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin besok kita akan laksanakan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa meluangkan waktu, semuanya bisa hadir dan bisa berdiskusi dengan kami tentang pembelajaran BDR ini, sehingga kedepannya bisa saling memahami antara guru dengan orang tua, sehingga terjalin kerjasama komunikasi yang baik. Dan itu juga anak-anak kita mudah-mudahan tidak seperti kemarin terjadi kejenuhan yang sangat luar biasa yang kami terima informasi-informasi dari semester 1 itu. Kemudian untuk selanjutnya yang ingin kami sampaikan, selain juga ada rapat orang tua dengan para gurunya, nanti juga di hari-hari berikutnya akan disampaikan juga tentang program-program SD Aisyah yang mana akan dilaksanakan secara virtual, baik itu bidang kesiswaan, apa yang akan disampaikan itu tentang lomba-lomba. Tetap kita akan melaksanakan dan mempersiapkan semua jenis lomba yang biasa dilaksanakan pada pada hari-hari biasa atau pada pembelajaran normal. Kami akan terus menyiapkan. Nanti kita akan menyuruh kepada wali kelas untuk mempersiapkan semuanya itu dengan melalui bagian PKS atau pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Begitupun dengan bidang Sapras akan menjelaskan tentang apa yang telah kita kerjakan dan siapkan untuk untuk tatap muka, walaupun itu tidak akan dilaksanakan tatap muka. Kemudian juga dari bidang perpustakaan dan bidang laboratorium komputer juga akan menjelaskan tentang program-programnya. Hari ini saya hanya garis besarnya saja, nanti akan secara rinci akan dijelaskan oleh bidang-bidang tadi tersebut. Dan kemudian yang selanjutnya, selain itu pula kami juga ada bidang PPDB yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah dibuka secara resmi pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2022, dan hari ini alhamdulillah sudah 12 orang yang hadir. Bangga kepada Bapak dan Ibu, kami mohon kerjasama bantuannya untuk bisa mempublikasikan PPDB ini di semua medsos yang ada. Kenapa? Karena untuk saat ini promosi dan publikasi kami sampaikan dalam bentuk dan di dalam media sosial itu, karena dalam kondisi COVID-19 ini. Dan juga insya Allah untuk gelombang pertama itu akan ditutup pada bulan Februari tanggal 5, kemudian akan dilanjutkan tanggal 6 Februarinya akan dilaksanakan psikotes. Nah, untuk selanjutnya selain itu pula kami sangat mengharapkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan terakhir kali, sekali lagi kami sangat ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan dan menitipkan para putrinya di sekolah kami di SD Aisyah Kota Sukabumi. Di penghujung penjelasan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada seluruh keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat lingkungan kita yang sedang mengalami musibah dan ujian sakit karena COVID-19 atau sakit-sakit yang lainnya. Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kelancaran, kemudahan, dan kesabaran dalam melaksanakan pembelajaran belajar mengajar atau PBM ke depan dan mampu mencapai target yang sesuai dengan harapan para guru, wali kelas, dan orang tua. Semoga seluruh putra-putri kita, seluruh peserta didik selalu diberikan kesehatan dan bersabar serta dimudahkan dalam menerima, mengerti dan memahami ilmu yang diberikan serta bisa bermanfaat untuk dirinya, orang tua, agama, nusa dan bangsa bahkan dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.